Jelang laga melawan Filipina, Coach Shin diketahui semakin menggodok persiapan agar lebih matang. Pasalnya mau tak mau 3 poin wajib diraih untuk memastikan langkah Indonesia ke round 3. Dan semua tahu kalau laga nanti Jesus dan Kelvin Verdong udah bisa main. Yang mana artinya kemungkinan akan ada perubahan-perubahan dalam game plan yang dijalankan skuad Garuda. Sesuatu yang kemudian membuat pelatih Filipina, Tom Shenfit, merasa cukup kagum sekaligus heran. Karena seolah timnas Indonesia selalu punya pemain-pemain baru. Timnas Indonesia benar-benar bertekad untuk meraih kemenangan atas Filipina, persataan dengan hasil Vietnam melawan Irak. Pokoknya nasib Indonesia nggak akan tergantung tim lain karena pastinya misi kemenangan adalah yang utama. Nah, kita semua tahu kalau di laga nanti timnas Indonesia nggak akan bisa diperkuat Jordi Amat karena kartu merah. Namun publik gak begitu mencemaskan itu karena JIC 100% siap tempur demi membantu timnas meraih kemenangan. Dan masuknya Bang Jai jelas akan membuat lini pertahanan Indonesia jadi lebih solid. Karena bagaimanapun, selain soal teknis, Bang Jai juga punya sisi leadership yang luar biasa. Ditambah mood Bang Jai ini sedang naik-naiknya pasca sukses mengantarkan Venezia promosi ke Serie A. Maka dari itu aura positif tersebut sebisa mungkin akan disalurkan ke rekan-rekannya yang lain di timnas Indonesia. Yap, selain Bang Jai, jangan lupa kalau Kelvin Verdong juga udah bisa main. Yang mana laga versus Filipina nanti akan jadi laga debutnya. Nah, yang bikin menarik, akankah Coach Shin merubah formasinya atau tetap bermain dengan 3-4-3? Sebab dari sisi menyerang, Kelvin punya kualitas untuk itu. Sehingga bukan gak mungkin Coach Shin bisa mendorongnya lebih ke depan. Yap, jika bermain tetap dengan 3-4-3, maka Kelvin bisa main sebagai wingback kiri menggantikan Shane Patinama. Akan tetapi jika Coach Shin bermain dengan 4-2-3-1 atau 4-3-3, maka Kelvin bisa didorong menjadi winger sebelah kiri. Nah, bila mana itu terjadi, kemungkinan besar gambarannya seperti ini. Untuk kiper, kami tetap percaya pada Hernando karena bagaimanapun secara kualitas dia masih yang terbaik untuk timnas saat ini. Lalu duet back tengah akan ada Jesus dan Justin Hubner. Sedangkan back kanan dan kiri adalah Sandy Walsh serta Shane Patinama. Nah, 2 gelandang pivot bisa diserahkan ke Tom Haye, Ivar Jenner sebagai penyeimbang lapangan tengah. Kemudian Marcelino bisa berperan sebagai nomor 10 atau free roll karena itu adalah posisi terbaiknya. Di posisi sayap kiri, Kelvin Verdong bisa ditempatkan di sana. Sedangkan di sayap bisa dimainkan Wahaji Ragnar dan sebagai ujung tombak bisa ditaruh Rafael Streit. Tentu saja dengan skuad seperti ini, di atas kertas harusnya Indonesia mampu mengalahkan Filipina dengan catatan nggak ada blunder dan lebih klinis di depan gawang. Di sisi lain, pelatih Filipina Tom Shenfit mengaku cukup takjub dengan komposisi pemain timnas Indonesia yang selalu berubah. Yap, di pertandingan beberapa bulan yang lalu, ada Tom Haye, Nathan Chu, dan Ragnar. Lalu di laga pamungkas nanti, Indonesia udah ketambahan Kelvin Verdong yang secara level dan jam terbang juga bukan pemain kacangan. Maka dari itu Tom sendiri mengaku cukup respect dengan tim Indonesia dan ia menilai dalam waktu dekat, tim ini bisa mendekati level tim-tim kuat di Asia. Indonesia is a new powerhouse in Asian football. The team is very strong from Indonesia. The players, I come from Belgium, I worked in Holland, I know a lot of the players, also some Belgian players like Sandy Walsh. So Indonesian team is getting close to the level of South Korea, of Japan and these kind of countries in Asian football. We would like to try to get a good result against them, but we are not a favorite. Indonesia, we have huge respect for them. Indonesia is the big favorite for the game. It will be a packed crowd stadium with fantastic fans, and we will enjoy playing for that public. And it's normal as a coach. We will not play to lose. We will not play to draw. We're gonna try to win, but it will be very difficult. Ya, berkaca dari omongan Tom tadi, skuad Indonesia jangan terlena dulu. Karena seperti biasa, pujian adalah racun.
Jadi mendingan tetap fokus dan jangan menganggap remeh lawan. Namun di satu sisi, ucapan pelatih 51 tahun tersebut emang ada benarnya. Jika Indonesia benar-benar konsisten dan sabar dalam berproses, maka dengan komponen skuad yang mayoritas Eropa dan kemungkinan masih akan bertambah, ya bukan gak mungkin level Indonesia akan mendekati tim-tim kuat di Asia macam Korea ataupun Jepang. Ingat ya, mendekati, bukan menyamai, apalagi melewati. Karena bagaimanapun, kompetisi domestik di Indonesia masih jauh tertinggal. Jadi kalau mau dibilang bisa melewati, ya harus sejalan dong antara timnas, liga, dan pembinaan. Toh jika semuanya sejalan, hasilnya bagus juga kan untuk Indonesia? Karena jika pembinaan dan kompetisi dalam negeri bisa diperbaiki, maka jarak kualitas antara pemain yang main di dalam negeri ataupun luar negeri nggak jomplang-jomplang banget. Mulai dari fisik, teknik dasar, visi bermain, pemahaman taktik, sampai decision making. Jika itu bisa selaras, maka Coach Shin atau pelatih timnas selanjutnya di masa yang akan datang gak akan lagi sulit untuk memilih pemain, khususnya yang dari dalam negeri. Kalau bisa begitu, maka kita menyebut level Indonesia udah sama dengan Jepang ataupun Korea, ya udah pantas. Namun kalau dikasih aturan 8 pemain asing di Liga 1 aja udah jiper duluan, ya udah susah, sesimpel itu. Ya, pada akhirnya kita hanya bisa berharap kalau semua pemain tampil dalam kondisi terbaik, sehingga dalam menjalankan taktik dari Coach Shin semuanya maksimal. Harapannya kan bisa main bagus, cetak banyak gol, dan gak kebobolan. Tapi mengingat ini laga krusial, ya pragmatis dikit gak apa-apa lah, yang penting lolos. Dan jika berhasil lolos, maka harapan untuk mendapatkan pemain grade A itu juga makin besar. Nah, jika itu terjadi, mudah-mudahan para pemain yang main di liga lokal bisa lebih terpacu untuk bekerja keras, atau minimal berani mengambil langkah besar buat award. Karena secara kualitas, pemain macam Rizky Ridho atau Yaakob Sayuri itu pantas kok buat award minimal ke Liga Thailand dulu. Baru setelah itu berpikir bisa menembus level Jepang atau Korea. Kemudian pemain-pemain yang pernah abort, macam Egy ataupun Witan, mudah-mudahan masih punya niat untuk kesana, karena bagaimanapun pemahaman taktik keduanya bisa dibilang bagus. Hanya saja, kalau mau skillnya meningkat lagi, ya harus main di luar negeri. Tapi kembali lagi, semuanya punya pertimbangan masing-masing. Dan sebagai pendukung, hanya berharap yang terbaik, oke? Jadi tetap semangat dan sukses selalu. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.